wajib memikul mayat dan mengikutinya. Ini termasuk hak mayat muslim atas semua kaum muslimin. Dan mengikuti mayat ada 2 derajat. Pertama, mengikutinya di keluarganya sampai menyolatkannya. Yang kedua, mengikutinya di keluarganya sampai selesai penguburannya. Dan inilah yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yattabi'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan." Qila wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mithlu Uhudin. Rawahu Muslim. mengikuti jenazah hanya diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak, berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wanita untuk mengikuti jenazah. Qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jenazah tidak boleh diikuti dengan apa-apa yang menyelisihi syariat, seperti menangis dengan keras, mengikutinya dengan kemenyan, dan yang semacamnya. Termasuk ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti ucapan Wahidullah, La ilaha illallah dengan suara keras, dan yang semacamnya. Yang kesemuanya ini termasuk dalam kebid'ahan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin. Adapun yang dituntunkan adalah diam, tidak berbicara, berpikir serta merenung terhadap apa-apa yang dilihatnya. Wajib berjalan cepat membawa mayat, akan tetapi tidak sampai lari-lari kecil. Boleh berjalan di depan mayat atau di belakangnya, dan inilah yang paling utama, atau di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Adapun yang lebih utama dengan berjalan di belakang mayat adalah karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Wattabi'ul janaiz. boleh berkendaraan setelah kembali dari penguburan dan tidak makruh. Adapun membawa jenazah dengan kereta atau mobil yang dikhususkan untuk jenazah dan para pelayat mengantarkannya dengan mobil-mobil, maka ini tidak disyariatkan kecuali karena terpaksa. Karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir, dan hal itu akan menghilangkan tujuan mengiringi jenazah dan memikulnya, yaitu mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Apalagi hal itu akan menyedikitkan orang-orang yang mengiringinya, serta orang-orang yang mengharapkan pahala dari mengiringi jenazah. Berdiri untuk jenazah telah dihapus hukumnya, maka tidak dilakukan. Disukai bagi orang yang telah memikul jenazah untuk berwudu, akan tetapi hal ini tidak diwajibkan. Wajib mengubur mayat walaupun kafir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib tatkala paman beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib mati. Idhab fawarih. Mayat muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir, dan mayat orang kafir tidak boleh dikubur bersama mayat orang muslim, masing-masing di pekuburan mereka sendiri-sendiri. Menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengubur mayat di pekuburan umum, kecuali para syuhada. Mereka dikubur di tempat meninggalnya dan tidak boleh dipindahkan ke pekuburan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dikubur di kamarnya, maka ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengubur jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan tatkala matahari akan tenggelam, atau di waktu malam, kecuali karena kondisi darurat, sebagaimana Rasulullah SAW
pernah beliau menguburkan seseorang pada waktu malam dengan diterangi lampu. Wajib hukumnya untuk mendalamkan kubur, meluaskannya dan membaguskannya. Ihfaru wa awsi'u wa ahsinu. Rawahu Abu Dawud. Diperbolehkan dua keadaan dalam kubur, yaitu lahad dan syak. Namun yang pertama lebih utama. Lahad adalah celah pada sisi kubur ke arah kiblat. Dan syak adalah lubang ke bawah. Tidak mengapa di dalam satu lubang dikuburkan dua mayat atau lebih ketika darurat, dan didahulukan mayat yang lebih utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para syuhada Uhud, karena banyaknya mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wadfanul ithnain wathalathah fil qabr wa qaddimu aktsarahum Qur'anan. Rawahu Abu Dawud. adapun yang menurunkan mayat adalah laki-laki, bukan wanita, walaupun mayatnya adalah seorang wanita. Wali-wali mayat lebih berhak untuk menurunkan mayat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. Suami boleh mengurusi sendiri penguburan istrinya. Disyaratkan bagi orang yang menurunkan mayat, pada malam sebelumnya dia tidak menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana tatkala pemakaman anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu untuk turun ke kubur atau menguburkannya, karena beliau atau Abu Talhah tidak menggauli istrinya malam sebelumnya. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan mayat adalah dari arah kaki. أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. رواه أبو داود. Mayat dibaringkan di atas lambungnya yang kanan dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Orang yang meletakkan mayat di dalam kubur mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau dia membaca Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillahi. Setelah kuburnya ditutup, orang yang ada di sekitar kubur tersebut disunahkan untuk menuangkan tanah 3 kali dengan kedua tangannya. Hal ini sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyolatkan jenazah, lalu tatkala setelah penguburannya beliau menaburkan tanah ke atas kuburnya sebanyak 3 kali taburan. Setelah penguburan, disunahkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi sekitar 1 jengkal, tidak diratakan dengan tanah lainnya, untuk menjaga agar jangan sampai dihinakan, seperti diinjak, diduduki, dan yang semacamnya. Kedua, memberinya tanda dengan batu atau yang lainnya untuk mengenalinya. Ketiga, berdiri di sekitar kubur dan mendoakan kemantapan dan ampunan untuk mayat dan memerintahkan orang-orang yang hadir untuk melakukannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau selesai menguburkan mayat, maka beliau pun berdiri dan berkata, Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Dawud.
Adapun mengucapkan la ilaha illallah dan yang semisalnya tatkala penguburan, maka ini semua tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua masuk ke dalam perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. oleh karena itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjauhkan perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama penguburan, boleh duduk di dekatnya dengan maksud mengingatkan orang-orang yang hadir terhadap kematian dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya.